Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Farida. Saya biasa dipanggil Nila. NPM 721213238. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Saya saat ini berusia 19 tahun. Tempat tanggal lahir saya Sumeneb 24 Januari 2003. Alamat rumah saya di Jalan Raya Gapura Pabrasan. Saya memiliki 2 saudara. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari hasil yang saya resum tentang materi MSDM. Ada 10 konsep atau judul dari materi MSDM. Yang pertama ada pengertian MSDM. Pengertian MSDM ada 3 menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Dr. Faizal Rifai, manajemen sumber daya manusia itu adalah kumpulan pengetahuan yang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya manusia. Yang kedua menurut Edwin B. Filippo, manajemen sumber daya manusia itu adalah secara fungsi manajerial dan secara fungsi operasional. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu Hadari Nawawi, manajemen sumber daya manusia itu adalah pengelolaan individu-individu dalam suatu organisasi yang memiliki hubungan antara pekerja dengan pekerja lainnya dengan agar dapat memanfaatkan dan mencapainya suatu tujuan organisasi. Perbedaan dan persamaan MSDM dan manajemen personalia. Perbedaan, MSDM memiliki kajian secara makro, akan tetapi manajemen personalia memiliki kajian secara mikro. Perbedaan yang kedua yaitu pekerja dalam MSDM itu adalah aset perusahaan yang harus dikembangkan dengan tuntutan teknologi. Sedangkan pekerja dalam manajemen personalia itu adalah faktor produksi. Persamaan antara MSDM dan manajemen personalia. MSDM dan manajemen personalia sama-sama mengatur tentang manusia dalam suatu organisasi agar dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan dan mencapainya suatu tujuan organisasi. 2. Tujuan MSDM. Tujuan utama MSDM itu adalah meningkatkan kontribusi produktif. Dalam tujuan MSDM ada beberapa sasaran. Yang pertama, sasaran fungsional itu meliputi penempatan, pengangkatan, dan penilaian. Yang kedua, sasaran sosial. Sasaran sosial itu meliputi keuntungan perusahaan, penentuan tuntutan hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu sasaran pribadi karyawan, meliputi pelatihan dan pengembangan dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada aktivitas SDM, departemen yang diberikan kepada para pemimpin dalam mengarahkan, mengembangkan dan mempertahankan jumlah dan jenis hak karyawan. Tujuan akhir MSDM pada dasarnya itu ada 6. Yang pertama, peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat keperpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, dan tingginya kepuasan kerja karyawan. Fungsi MSDM itu adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin dan memperoleh suatu satuan SDM. 4. Pentingnya MSDM. Pentingnya MSDM itu ada 2. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia sehingga kebijakan dan praktek dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kedua, beberapa kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, yang kelima ada pendekatan MSDM. Pendekatan MSDM itu dibagi menjadi 5.
Yang pertama, pendekatan strategis, pendekatan SDM, pendekatan manajemen, pendekatan sistem, dan pendekatan produktif. 6. Konsep MSDM. Konsep MSDM itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam artian makro itu adalah fungsi manajerial atau fungsi manajemen umum. Sedangkan dalam artian secara mikro itu adalah fungsi operasional. 2. Prinsip-prinsip MSDM. Prinsip MSDM itu ada prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip kesatuan komando, prinsip kesatuan arah, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, dan prinsip wewenang dan tanggung jawab. 7. Praktik pengelolaan MSDM. Praktik manajemen atau pengelolaan SDM pada dasarnya kegiatan-kegiatan sebagai pelaksana fungsi operasional. 8. Perkembangan MSDM. MSDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan, pembinaan, dan perlindungan SDM yang berhubungan dengan masalah kerja atau berusaha sendiri. Sedangkan manajemen kepegawaian mencakup SDM baik yang berada di dalam organisasi maupun perusahaan. Hubungan antara MSDM dan manajemen kepegawaian itu terletak pada ruang lingkup atau objeknya. 9. Masalah-masalah MSDM. Ada 6 masalah dalam MSDM, yaitu yang pertama ada masalah eksternal. Dalam masalah eksternal itu masih dibagi menjadi 2. Yang pertama, keberagaman budaya dan sikap, keberagaman melalui migrasi dan imigrasi. Nah, yang kedua itu masalah-masalah ekonomi global. Yang ketiga, masalah-masalah pemerintah. 4. Masalah organisasi. Dalam masalah organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, serikat pekerja, sistem informasi, budaya, perusahaan, dan konflik. 5. Masalah-masalah profesional. Masalah profesional ini dibagi lagi. Yang pertama ada sertifikasi. Dalam sertifikasi itu ada kompensasi, tunjangan pekerja dan hubungan tenaga kerja, penyeleksian dan penempatan, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam itu masalah-masalah profesional. Masalah profesional itu ada kebutuhan-kebutuhan profesional lain, MSDM, dan perspektif. Yang ketujuh itu adalah masalah SDM internasional. Ada penanggulangan masalah SDM internasional, masalah keragaman gugus kerja, kesadaran budaya, asumsi, struktur departemen, dan hak tenaga kerja. 10. Itu ada tantangan MSDM. Dalam tantangan MSDM itu ada 2, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan dalam eksternal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sektor teknologi, sektor ekonomi, sektor sosiokultur, dan sektor politik. Tantangan internasional itu dibagi jadi 6. Yang pertama itu ada keuangan, penjualan, servis, produksi, serikat pekerja, dan budaya organisasi. Nah, terima kasih. Itulah hasil dari yang saya resum dari materi MSDM. Assalamualaikum.